keadaan manusia ini, nubuatan di dalam Yesaya. Mana Itu dong. nabi-nabi menubuatkan Tuhan bisa menderita, woi? Inilah dia tulisannya. Ini tulisannya. Sekarang kutanya kau Nora, untuk siapa ini? Yesaya 53. Siapa itu? Buka Yesaya 1. Buka. Yesaya 1. Oke. Barakallah Bang Indra. Yesaya 1. Ya, silakan. Udah. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dan zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Lanjut Hizkia dulu raja-raja aku Yehuda. sholat Oke. dulu ya. Lanjut. Apalagi? Ulang-ulang. Apa? Buatan ulang. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yes. Yehuda dan Yerusalem dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. ada gitu loh. Sabar dulu. Ia dihina dan dihindari orang yang Ya. kesabaran dan yang biasa menderita kesakitan. Kesakitan apa yang Betul. biasa diderita? Kan menderita dia sewaktu disalib. Lah itu kan waktu disalib. Ini katanya yang biasa menderita. Artinya biasa berarti sering Iya, menderita. ini. Iya, nubuatan Yesus itu begitu dia, penderitaan dialami dia. Loh, Diseret-seret, disalib, kan? memikul Ini salib masalahnya dia, yang biasa dicambuk, menderita kesakitan. dicambuk, Kau paham ditusuk nggak? tangan dan Bentar, kakinya. Debbie. Baca Ayo. baik-baik. Baca baik-baik. Ia dihina dan dihindari orang. Iya. Katanya pengikutnya banyak, 4.000 sampai 5.000 orang. Ternyata dia dihindari. Loh, gimana Iya, sih? pada saat penyaliban itu kan nggak boleh orang itu melawan tentara Roma. Loh, ini cerita penyalipan aja semua. Ini kan Ya cerita udah, mana bisa murid-murid. Aku pun Nora ada di situ nggak bisa kubuat apa-apa. Kita baca satu-satu. Barakallah Bang Indra. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, siapa yang menutup muka sama dia? Orang-orang jauh yang pada saat itu di sekitar itu. Siapa? Tapi katanya pengikutnya 4.000 Kan 5.000 mereka orang. salibkan dia. Penyalipan. Ya itu dia. Kan ini Oke. memang tentang penyalipan. Penderitaan Yesus ini. Oke. Tetapi Sekarang sekarang tadi kau kan minta di mana nubuatan Yesus? Di kitab para nabi. Ini dia. Sabar, ini saya baca. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita Betul. sekalian seperti domba masing-masing mengambil jalan sendiri. Nah, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pertanyaan saya, Iya. Tuhan mana yang menimpakan kejahatan bagi Yesus? Terus kenapa juga di bukumu dikatakan dosa kalian sebesar gunung ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani? Lebih hebatlah Tuhan kami. Dia menanggung penderitaan kami, bukan kayak kalian. Kalian dosamu sebesar gunung ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Lebih parah. Tetapi Tak Tuhan lah. telah menimpakan Ini dia, mana dia? kepadanya kejahatan kita sekalian. Pertanyaan saya, Tuhan siapa yang menimpakan kejahatan kepada Yesus?
Tuhanmu menimpakan kejahatan kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau Tuhan kami ditimpakan dosa-dosa kami, dia tanggung untuk menebus kutuk dosa itu. Tuhan kami yang paten, kalian enggak. Ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, sabar, berikutnya Aduh. ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Pertanyaan saya, selama Yesus dibantai, selama Yesus disalib, apakah Yesus tidak pernah berbicara? Ada rupanya melawan Yesus. Hanya kata Berbicara. Eli, Kau baca lama di sini. sabatani. Dia Bukan perlawanan namanya itu. Dia bukan katanya melawan, dia dikatakan di sini dia dan tidak membuka mulutnya. Apakah Yesus Maksudnya membuka mulutnya untuk melawan mereka. di mana tertulis untuk melawan mereka? Ya itu memang seperti Di itu mana? dia. Di mana? Di mana penjabarannya seperti itu? Memang itu maksudnya itu. Kami Di mana Kristen, tafsirannya kami yang punya Alkitab. Itu kan Kristen. mana tafsirannya? Kalian kan Islam. Kau Di Islam, mana Nora. tafsirannya? Nggak sampai akalmu ke situ, Nora. Loh, tapi kenapa kau bernarasi katanya tidak itu maksudnya dia tidak melawan? Di mana? Dikatakan Ada di sini rupanya, dia tidak ada rupanya membuka melawan. mulutnya. Bukan nggak bisa, Nora. Yesus Di menghabisi sini semua orang di situ. dikatakan, barakallah Bang, di sini dikatakan ia tidak membuka mulutnya. Iya, masuknya membuka mulutnya untuk menantang mereka itu. Di mana Tapi dibiarkannya dirinya di mana di sini disiksa, dikatakan dibantai membuka mulutnya untuk untuk menggenapi menantang? nubuatan Di mana para nabi. Ini di mana tertulis ia tidak membuka mulutnya karena untuk biar tidak menantang, itu di mana? Ya kan kau juga kan hanya mencari-cari salahnya kau di situ. Kau baca. Saya bertanya, kalau kau menjelaskan narasi kau harus kau buktikan di mana di sini dikatakan tidak membuka mulut maksudnya tidak melawan. Iya, membuka mulutnya maksudnya untuk melawan mereka pada Ya tentara di mana Yahudi pada tertulis saat begitu itu, tentara Roma. narasinya? Di mana? Ya ke situ alasannya, Nora. Di mana? Alasan itu kau ambil, kau kutip dari mana, Kak? Buktinya kan nggak dilawannya mereka kan? Ada dilawan. Ada turun dia dari salib, terbang dia dari salib itu Di ada. sini dikatakan bukan melawan dengan mulut. Eh, Dikatakan di sini ya, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan Iya. tidak membuka mulutnya. Tidak membuka ya, mulutnya. iya, ada rupanya dibukanya mulutnya hanya berdoa, hanya dia berdoa di situ. Kenapa katanya di sini tidak membuka mulut? Membuka mulutnya untuk menantang itu maksudnya. Di mana tertulis dia membuka mulut untuk menantang itu? Kenapa kau cari sampai ke situ? Berarti kau melawan Allah. Kau melawan Allah. Berimanlah kepada Taurat. Ini saya ini Nabi Allah. Nabi Allah ini kenapa kau lawan? Kenapa kau lawan perkataan Allah? Kau pengarang. Ini Yesaya ini adalah Nabi Elohim, Nabi besar Allah, Nabi besar Elohim. Tetapi kenapa kau melawan Allahmu? Disuruh kau beriman kepada kitab para nabi. Kenapa kau lawan? Kau yang penipu, kau lawan Allahmu. Kau lawan Allahmu. Kenapa Allahmu berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur dan Injil. Zabur, Injil itu, Taurat itu kitab para nabi. Ini Kata kau bilang membuka mulut maksudnya tidak melawan. Di mana tertulis artinya membuka mulut itu tidak melawan? Yesus selama di kayu salib, dia ngomong aja kerjanya. Aku haus, selesai sudah, Eli Eli lama sabatani. Dia membuka mulutnya. Di sini dikatakan tidak membuka mulut. Kau bilang artinya itu tidak melawan. Di mana artinya tidak melawan? Kau tunjukkan datanya. Jangan kau melakukan tafsiran-tafsiran kau sesuka hatimu karena mentang-mentang kau keresteng. Giliran kami membaca begini, kami mengartikan begini, kau bilang, kau jangan menafsirkan sesuka hatimu, Nora. Lah, kau sendiri mengatakan tidak membuka mulut artinya tidak melawan. Di mana tertulis? Kau menipu, Derni. Penipu kau. Yang menafsirkan Bible kalian itu kalian sendiri. Yang menafsirkan Bible kalian tanpa adanya ilmu kalian sendiri. Bukan kami Islam. Kami membaca kitab kau yang sudah berbahasa Indonesia. Di sini dikatakan tidak membuka mulutnya. Artinya dia itu diam bisu, dia biarkan dirinya itu dibonyokin. Tapi masalahnya selama di kayu salib dia ngomong aja. Eli, Eli, inilah ibuku. Dia akan menjadi ibumu. Selesai sudah, aku haus.
Ada 8 perkataan di situ waktu Yesus di kayu salib. Kau menipu aja kau. Makanya saya bilang, Derni, sebenarnya yang penipu unggul itu kalian sendiri. Kalian melawan Bible kalian yang membuat jurus-jurus tipuan, kalian menjelaskan sama kami seolah-olah kami yang tidak paham, kami lebih paham berbahasa Indonesia daripada kalian yang sudah berbahasa Indonesia Bible kalian, tetapi kalian tidak paham. Buka mute-nya Bang Darni pula, Bu Darni. Izin, sebentar. Ada pacarku sama rival Paso, monitor. Dari tadi kalian mute aku ya. Cari kali aku ngomong nggak kalian dengar kan? Ya kau ngomong loncor aja. Ngomongnya nggak, aku tengok lah di mute. Rival Paso gitulah. Kalian bisa ngomong, kan nggak bisa. Ngerocos terus ya di mute. Izin, Bung Bu Derni, Darni. sebentar. Ya, maksud kalian kami diam, kalian preteli Alkitab ini gitu. Diam kami. Maksudnya ngomong satu-satu. Kan tadi kita bilang Jangan kau diskusinya muntah satu. Nora. Ini Yesaya ini, kalian tandanya Nabi Yesaya, Putri Sulawesi. Kau taunya siapa Nabi Yesaya ini, Putri Sulawesi? Siapa itu Nabi Yesaya? Nggak tahu aku. Patulah kalian sesat, nggak kau kenal Nabi Yesaya. Dia senang kali kau. Oh, Senang dicampaklah kali ke kau. neraka itu. Nabi Siapa Yesaya pula bilang mengangkatnya jadi rabi? Jadi intinya, makanya nggak ada di Al-Quran kalian Nabi Yesaya, nggak ada tulisannya. Makanya kalian lawan. Yesaya 53, Nabi Yesaya menubuatkan kematian Tuhan, penderitaan Tuhan, atau penderitaan Iya. manusia. Ya, penderitaan Tuhan dalam keadaan manusia ini, nubuatan di Nabi Yesaya. Mana Dong. nabi-nabi menubuatkan Tuhan bisa menderita, woi? Inilah dia tulisannya. Ini tulisannya. Sekarang kutanya kau Nora, untuk siapa ini? Yesaya 53. Siapa itu? Buka Yesaya 1. Buka. Yesaya 1. Oke. Barakallah Bang Indra. Yesaya 1. Ya, silakan. Udah. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dan zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Lanjut Hizkia dulu Bunda raja-raja Noraku, Yehuda. sholat Oke. dulu ya. Lanjut. Apalagi? Ulang-ulang. Apa? Buatan ulang. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yes. Yehuda dan Yerusalem dan Hah? zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda. Siapa yang ditusuk tangan dan kakinya? Yesus. Apakah Siapa Yesus yang ditusuk? Sabar. Oke, silakan. Apakah Yesus termasuk raja-raja Yehuda? Ya, keturunan. Enggak kau tengok apa ditulis di dalam Indri? Di Indri. Apa ditulis di penyalipan Yesus? Raja orang Yahudi. Enggak kau tahu enggak? Kau tengok itu. Tulisannya di kepala di apa? Di apa? Menubuatkan Yesus sebagai raja Yehuda siapa? Enggak kau tengok apa ditulis di dalam salib Yesus? Apa ditulis di salib Yesus? Raja orang Yahudi. Katanya. Itu olokan. Itu Oh, itu. olokan. Biar tahu kau. Memang Yesus raja dari segala raja. Yesus sebagai raja. Yesus raja dari segala raja. Biar Siapa tahu kau. yang mengangkat Yesus sebagai raja? Dia adalah raja dari segala raja. Siapa yang mengangkatnya? Yang mengangkatnya ilahinya itu, keilahian itu. Iya dong. Makanya raja ini yang menentukan kelak akhir zaman. Siapa yang membuat acara penobatan sebagai seorang raja kepada Yesus? Siapa? Iya, memang dialah raja itu. Dia adalah yang awal dan yang akhir, Siapa? yang maha kuasa. Yesaya 1 tadi udah kau baca. Dan raja-raja Yehuda. Pertanyaan saya, siapa yang mengangkat Yesus sebagai raja Yehuda? Ilahi itu, ilahinya Yesus. Bingung kan? Gak tahu kan? Makanya kalian jadi sedeng, gak ngerti apa-apa. Sedeng kalian kan? Ya Allah ya. Oh, ini aja Yesaya aja pun kalian perlintiri. Padahal Elohim Allah sudah berkata, berimanlah kepada Taurat, berimanlah kepada kitab-kitab para nabi. Ini Yesaya nabi. Kenapa kau pelintir-pelintir ini lagi? Di dalam Yesaya 14 ayat 7 di situ dikatakan akan lahir seorang anak dari perawan Maria itu, dari perawan perempuan darah itu, sesuai dengan data Matius 1 ayat 18. Ada nggak yang mau naik? Apa? Entah siapa yang mau naik tadi itu? Siapa? Iya, aku pun anakku mau siap-siap mau terbang Nora. Aku pun keluar dulu ya.
Mau biar ku persiapkan dulu barang-barangnya. Udahlah ya. Jadi Maaf bukan lah ya kalau Tuhan ya, buatan ada manusia salah-salah. ya. Ya. Yang jelas imani perkataan Allah, beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Kami beriman Ini kitab Yesaya, kepada kitab kitab terdahulu. terdahulu. Beriman, percaya, Berarti belajari, kalian itu pelajari adalah jangan dikritik orang. ya guys. Oke, aku turun ya. Nanti lagi Makasih ya, Nora Kak atau Derni. nanti malam. Ibu, makasih Bu. Oke, Bu Derni, makasih. Oke. Naik lagi ya Bu. Selamat berpuasa ya guys. Selamat berpuasa. Makasih. Maaf ya Kak Derni. Iya deh, iya. Dadah. Ya, izin. Bang Ardi Gani. Iya, iya Kak. Ya, monitor agama apa, Bang? Aku agama Islam Kak, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi Salam kenal. wabarakatuh. Bang. Ini host Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah. Oh, kalau cowok aturannya di Jumatan mau rungkat atau tidak itu saya tanya. Lanjut. Kan ada kakak. Sebenarnya juga capek walaupun saya tidak puasa. Sama aku juga gak puasa. Bang Ardi ada yang mau disampaikan, Bang Ardi. Ya silakan. Ini Mami siapa Mami? Mami Safa ini live host kita. Oke. Siap. Aku cariin itu lagi ya. Domba yang lain ya. Risma, kok nggak capek Risma? Nggak capek kok typing? Dari kemarin, dari semalam pun kok typing, nggak mau kok naik. Naik aja, Risma naik, Naik aja. kok Risma, naik. Naik. Leo naikkan, mana Leo, naik Leo. Kok coba dulu ini Kak Nora, dicoba. Siapa? Risma nggak mau. Mohon Risma, ayo, naik yuk. Tadi banyak kok yang di bawah. Nah ini silakan. Ini disapa, pacarku Mas. ini udah 2 kali naik. Ya, ini Kristen, dia Dibuka, Kristen, Bang, dia mute-nya, Kristen. Bang. Ya, silakan. Kristen. Oke. Ya, Pacarku selamat siang. monitor. Selamat siang. Ya, Iya, Sakri. Mana? Ya, silakan Bang. Protestan Abang. Katolik, Kak. Katolik. Oke, baik. Silakan Ya, Bang, gimana? ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Berdiskusi dengan Kak Nora, silakan Bang. Silakan, Bang. Jadi ya udah apa yang memang ditanyakan gitu. Abang mau ditanya, benar? Ya kita diskusi apa yang Ya, ditanyakan. Abang mau bertanya atau Abang mau bertanya sama Saya kami tanya. soal keislaman, silakan. Oke. Jadi Abang mau ditanya atau Abang mau bertanya? Oke, saya coba bertanya dulu sama selamat puasa dulu kakak-kakak semua ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Jadi gini kan Nora, saya mau bertanya nih. Kan teman-teman Islam itu percaya bahwa Allah itu kan sebagai sang pencipta, kan begitu. Izin Bang Jadi pacar, Bang. teman-teman Islam Suaranya itu, naikkan sedikit, Bang. Oke. Jadi teman-teman sangat percaya sang pencipta dan nama Allah ini sebagai sang pencipta itu kan di Al-Quran. Jadi Al-Quran diwahyukan kan sudah. Jadi yang saya tanyakan untuk memvalidasi kebenaran bahwa Allah adalah sebagai sang pencipta sesatunya, sementara Al-Quran itu baru diketahui diturunkan kepada Nabi Muhammad abad ke-7. Jadi sebelum Al-Quran diwahyukan kan sudah ada ciptaan ini, Kak. Bagaimana penjelasannya? Sebelum ada Al-Quran sudah ada? Ciptaan ini kan segala sesuatu Suaranya- ciptaan ini kan sudah ada sebelum kan sebelum Abang, abad jaringannya ke-7 ini kan sudah ada. Iya, halo. Iya. Suaranya agak dibesarkan sedikit Bang, Jadi, nggak terlalu terdengar Bang. Oke. Jadi
Allah kan sebagai sang pencipta di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan abad ke-7. Jadi sebelum Al-Quran diwahyukan kan sudah ada ciptaan ini. Jadi yang saya tanyakan bagaimana memvalidasi kebenarannya bahwa Allah ini sebagai sang pencipta, sementara itu dikenal dalam Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran kan abad ke-7. Dan sebelum Al-Quran diwahyukan sudah ada ciptaan ini. Contohnya manusia, bumi, dan langit kan begitu. Ribuan tahun sebelum Al-Quran itu sendiri. Bagaimana penjelasannya? Loh, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman yang isi firmannya itu adalah salah satu Allah menjelaskan penciptaan langit dan bumi. Simpelnya. Contoh seperti ini, ya, Bang Pacar. Ya, sabar dulu. Contoh seperti ini. Saya, anak-anak saya tidak hidup di zamannya Soekarno. Peperangan terjadi dahulu, saya belum hidup. Tetapi sampai sekarang setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan. Diceritakan, itu namanya sejarah. Bahwa memang terjadi peperangan antara Indonesia dengan Belanda dengan negara ini, negara itu. Indonesia menang. Lepas dari penjajahan. Diceritakan sampai kepada kami sekarang. Nah, sama seperti itu. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada umatnya apa? Bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah begini. Diceritakan kan? Terus validasinya bagaimana? Allah menerima firman, mengumpulkan para sahabatnya, firman itu disampaikan kepada para sahabatnya dan sahabatnya memutuskan untuk menjadikan mushaf Quran. Agar apa? Agar ketika setelah mereka sudah tidak ada, ya, firman itu tidak hilang. Sampai sekarang pun banyak penghafal Al-Quran. Begitu. Oke. Jadi kalau Kak Nora mengatakan memberikan analogi secontoh sejarah perang Indonesia dengan Belanda, dan kita tahu presiden pada saat itu kan Presiden Soekarno, dan sampai sekarang pun akan tertulis sejarah itu bahwa Presiden Soekarno pada masa itu terjadilah perang. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran bahwa Allah itu sebagai sang pencipta, dan itu di Al-Quran abad ke-7, dan jauh ribuan tahun sebelum Al-Quran dan Allah ini kan ada Tuhan sang pencipta menyatakan diri kepada bangsa Israel, mereka kenal dengan Elohim. Paham. Kan begitu, bukan Allah SWT. Oke, bisa nggak Abang Pacar ini membuktikan siapa nama Tuhan yang Musa menurut Bible kalian? Saya minta dari Bible, minta datanya. Saya akan buktikan di situ. Silakan. Jadi kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi mengenal Tuhan itu dengan Yahweh. Saya tidak tanya mengenal. Di mana tunjukkan bahwa Toha ayat 14. Dengar. Surat Toha ayat 14 di dalam Al-Quran berbunyi demikian. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah solat untuk mengingatku. Allah memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa dirinya tidak ada Tuhan selain daripada dirinya. Nah, pertanyaan saya, di mana Tuhan yang Musa memperkenalkan namanya sebagai Tuhan? Silakan. Oke. Kan Nora mengambil ayat surat Toha itu kan Allah di situ kepada Muhammad atau kepada Musa? Saya bertanya Tuhan yang Musa siapa namanya? Saya menunjukkan di dalam Al-Quran. Kan saya katakan tadi bahwa orang Yahudi dan Yahweh mengatakan Yahweh, tapi itu kan pengenalan pribadi bahwa Tuhan sang pencipta Saya itu minta di mana tertulis bahwa Tuhan yang Musa menyebutkan namanya seperti Toha ayat 14. Oh, kalau punya nama makhluk dong. Apakah Allah makhluk? Kan tidak. Karena dalam penjelasan Tanya lagi kalau kayak gitu. Yesus ini Tuhan atau bukan? justru itu data sebagai makhluk, makanya dinamakan Yesus. Oh, berarti kalian menyembah makhluk? Dia menjadi manusia kan. Jadi kita mengenal Elohim. Oh, berarti itu kalian menyembah makhluk? Ya, karena dia wujud dari Tuhan itu. Berarti di dalam hukum Taurat pertama, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, sekarang saya tanya, makhluk patung itu makhluk tidak? Oke. Jangan ada padamu Allah lain di depan, kan begitu. Jadi kita harus Saya menyembah Allah bertanya, Israel. jangan ada padamu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Patung itu makhluk atau tidak? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Makanya kan Patung cerita ini itu makhluk menyembah. atau tidak, Bang Pacar? Apa yang saya tanya itu aja dijawab. Patung-patung itu, berhala itu makhluk atau tidak?
kami tidak menyembah Allah di luar bangsa Saya Israel. bertanya, Bentar. patung-patung, berhala-berhala itu makhluk atau tidak? Iya, itu nanti saya jawab. Yang pertama, Saya bertanya sekarang. kami tidak menyembah Saya Allah di luar bertanya sekarang. Anda bisa nggak kalau kita diskusi apa yang dipertanyakan lawan diskusi kita, itu yang dijawab. Patung itu makhluk atau tidak? Iya, makhluk. Batu Raja Asad juga kan makhluk. Oke, manusia itu makhluk atau tidak? Iya, dia menjadi makhluk karena dia menjadi manusia. Nah, sekarang kamu menyembah makhluk atau tidak? Karena dia menjadi manusia, Saya betul. bertanya, kamu menyembah makhluk atau tidak? Ya, kita menyembah Yesus. Makhluk atau tidak Yesus? Ya, iya makhluk kan dia menjadi manusia. Hukum Taurat yang kedua, jangan ada padamu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Sekarang pertanyaan saya, kamu menyembah dan beribadah kepada makhluk atau tidak? Kami tidak menyembah Allah di luar Allah Israel. Kamu menyembah, beribadah kepada makhluk atau tidak? Ya, karena Yesus itu kan Kamu menyembah, beribadah kepada makhluk atau tidak? Itu aja jawab pertanyaan saya. betul Iya. kan? Ya, iya karena dia menjadi manusia. Ya, berarti kamu melanggar hukum Taurat. Jangan kau Tidak. mengatakan kau Bani Yakub. Karena Yesus Sebab itu firman Yesus Elohim. pelaku hukum Taurat. Sabar. Kalau kau mengatakan Israel tidak menyembah Allah, saya akan terima pernyataan kau ya, pernyataan kau. Tetapi saya mau bertanya. Yesus mengatakan Bapa yang mengutus Yesus rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Apakah Tuhannya Yesus itu, Bapaknya Yesus itu makhluk atau tidak? Roh, dia roh. Saya bertanya, makhluk atau tidak? Ya roh. Makhluk atau tidak? Kalau Bapa itu bukan makhluk, dia roh. Dia sang pencipta, itu wujudnya. Saya bertanya, Bapaknya Yesus itu makhluk atau tidak? Bukan. Kalau Allah kan tidak ada Makhluk. wujudnya. Nah, Bapaknya Yesus bukan makhluk. Tuhannya Musa makhluk atau tidak? Bukan. Nah, Tuhannya Kristen makhluk atau tidak? Dia menjadi manusia, wujud dari Tuhannya Elohim. Kristen makhluk atau tidak? Iya, dia wujud dari Elohim. Berarti makhluk Alparo. Berarti makhluk. Jadi, ajaran siapa yang Musa Tuhannya tidak bukan makhluk? Loh, dia menyatakan Yesus dirinya. Bapaknya sabar. Yesus Bapaknya bukan makhluk. Nah, Beda dengan datang Allah, Kristen tidak mewujudkan Tuhannya dirinya. makhluk. Sementara hukum Taurat kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Artinya patung makhluk, manusia makhluk, yang Tuhannya makhluk itu adalah kaum Bani agama. Halo pacarku. Kelar kan? Pacarku. Datang Halo. pacarnya si pacarku rival. Pacarku ini Elpran ini, Alparo, Elpran. Halo. Ya. Yang Nomor disembah itu bukan manusianya. Rival. Kau Rohnya. agama apa, Rival? Rival Paso. Aku Kristen, Mbak. Oh, Kristen, siap. Silakan. Ya. Musa, Tuhannya bukan makhluk, bukan berhala. Yesus, Bapaknya bukan makhluk, bukan berhala. Barakallah Bang Indra. Ya. Islam, Tuhannya juga bukan makhluk, juga bukan berhala. Laisa kamisi sayun. Apa artinya? Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Dia tidak bisa disamakan dengan makhluk. Yesus mengatakan Bapa yang mengutus dia itu suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat, alias bukan makhluk. Datang Kristen, Tuhannya makhluk. Jadi sekarang ajaran Kristen ini ajaran dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Ya. Mana datanya itu? Tunjuk data. Ajaran itu dari Allah, tunjuk datanya. Maka aja kalau ngomong. Tunjuk data, ayo macet kalian. Ayo tunjuk data. Di mana itu tertulis? Dari Allah. Botol kali. Dari Allah. Tapi yang di ngomongin apa? Yang dibilang pacar tadi apa? Yang disembahkan Kali loh dia Kak Putri. Apa deh? Lembut kali suaranya ya. Ya aku orang lembut kok. Thomas Oh, iya. Kristen. Thomas Kristen. Ya, silakan. Jadi deh, kira-kira yang
namanya makhluk itu ajaran agama siapa? Halo. Oh, Tonas. Aku Sabar, mau bilang sabar dulu, sama Thomas. mau bilang sama si pacar nih. Bilang apa nih? Yang disembah itu rohnya, bukan tubuhnya. Jadi rohnya yang disembah. Iya, jadi bukan makhluk kan? Oke. Rohnya. Kita buka Zakaria. Ya. Tapi kita pegang dulu. Yang namanya makhluk itu pasti ciptaan. Betul? Iya. Yang namanya ciptaan itu pasti makhluk. Benar? Segala sesuatu yang diciptakan itu makhluk. Betul? Ya. Oke, kita Karena buka kau ini. Ya. habislah kau di sini. Kita buka di dalam Lanjut, Zakaria. Bunda. Tadi Aku juga Rival nggak tahu mengatakan segala sesuatu yang diciptakan itu namanya makhluk. Kami tidak menyembah makhluk, kami hanya menyembah roh. Oke. Saya bacakan sama kau ya. Pakai kitabnya. Yang dulu. Kamu buka Zakaria 12. Nomor 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaan saya, kalau ciptaan itu disebut makhluk atau tidak tadi? Macet. Buka mute-mu. Segala ciptaan itu roh atau segala ciptaan itu makhluk atau tidak? Katamu tadi Rival, kau bilang katamu iya. Yang namanya ciptaan itu adalah makhluk. Zakaria 12 nomor 1 dikatakan di sini, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Roh ternyata di dalam diri manusia adalah ciptaan Tuhan. Berarti makhluk atau tidak? Makhluk, Rival. Makhluk, Rival. Bukan mute, Rival. Yang apa? Silakan kau tunjukkan, kau buktikan dulu kalau roh itu bukan makhluk. Bisa nggak? Itu, saya sudah buktikan roh itu adalah ciptaan. Ternyata makhluk. Sekarang giliran mau buktikan kalau roh itu bukan makhluk. Bisa nggak kau? Ada di Yohanes tentang Yohanes berapa? Baptis. Ayo, Yohanes berapa tuh? Oh, baca. yang waktu di Tuhan Yesus baptis. Kenapa Yohanes Pembaptis? Kenapa? Tuhan Yesus Roh melayang-layang gitu. dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis. Oh, Tuhanmu dibaptis rupanya. Iya. Dan roh itu turun. Jadi Tuhanmu dibaptis. Masya Allah. Poker aja lautannya ya. Suaranya aja nggak kedengeran. Allahu Akbar, Tuhan dibaptis. Kau Indah, langsung kokit dia. Setidaknya dia Allahu Akbar. Nah, apa narasinya pun? Tonas. pacarku mana? Iya, kabur si Elpran kabur dia. Pacarku. Kabur pacarnya Bunda Nora. Pulang. Tuhan di jam 12 malam. Hancur perpuluhan ini teman-teman. Hancur perpuluhan dibuatnya Kak Nora ini. Tolong generasi. Weh, Kristen janganlah kalian depresi dulu loh. Sama-sama kita depresi yuk. Sama-sama gila kita yuk. Karena kebetulan saya lagi tidak berpuasa. Kita mengeluarkan kegilaan kita ya. Ayo. Silakan Thomas. Ini si Thomas salah satu murid Yesus yang tidak percaya kepada Yesus. Tona. Saya bukan Thomas. Tona. Anda bisa membaca. Dulu, apa kata Yesus? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Beda dengan bagi Kristen, berbahagialah kalian ketika kalian sudah melihat, meraba dan menerawang, baru kalian percaya. Benar? Tonas? Tonaas bukan Thomas. Oh ya, silakan Tonaas. Kau kayak gitu aja kok langsung baper. Loh, Anda sampai berkhotbah. Karena kan apa? Sampai berkhotbah di situ. Nggak perlu Silakan lanjut baca Tonas. Silakan Tonas. Aku lagi lembut Tonas. Saya boleh nanya. Maaf Tonas? Saya boleh tanya.
Tonas mau nanya. Iya. Ya, silakan Ada Tonas. passwordnya, Tonas. Ada password. Tanya Boleh, dong. Boleh. Bang Tonas. Lemesin dulu bang. Kenceng kali ya bang. Lemes dulu, lemesin. Jangan. Dia lagi. Ya, silakan Tonas mau tanya apa Tonas? Saya mau tanya, apakah Tuhanmu atau Allahmu itu sama dengan Allahku? kok bilang Di mana kau dapat Allah? Kau dapat dari mana nama Allah itu? Ayo. Di mana di dalam Biblemu tertulis nama Allah? Ya, tunjuk. Itu sebutan. Aku bilang, ayo Sebutan dari mana kau sebut? Sebutan ucapan, bukan tulisan. Ucapan siapa itu? Ya pertanyaan lah, sekarang ucapan saya bertanya, apakah sama Allahmu dengan Iya, ucapan itu kan ada sumbernya. Iya, Kamu ngambil sumber dari mana kata Allah ini? Sumbernya dari Muslim kalau ngomong Allah. Oh, dari Muslim. Itu Tuhannya Muslim. Nggak sama, Tuhanmu itu Theos, nggak sama, ya? Nggak sama. Nggak Iya, sama. Tuhanmu itu Theos namanya, bukan Allah. Jangan Sudah. kau ambil Allah itu, bukan Tuhanmu. Tuhannya umat Islam. Sudah, coba baca Quran surat Al-Hajj ayat 40. Lari pula ke Al-Quran. Gimana Kan nyambungnya? bertanya, nggak boleh bertanya, Kak? Nah, ya. Bacakan. Apa artinya? Ya bacakan, Baca Pak. Al-Qurannya, baca. Kau yang bawa data, kok suruh pula kami yang baca? Bu, nanti kalau saya membaca katanya nggak boleh. Baca kau terjemahannya. Kalau lidahmu baca alif lam mim aja nggak bisa kau. Macam mana lah pemakan babi? Kalau aja kamu nggak ngerti artinya. Ya udah artinya baca. Nah, kamu aja alif lam mim nggak ngerti artinya. Hanya Allah yang tahu. Udah kau bacalah. Kau yang bawa data. Jangan Lama masuk kali situ kau. nanti tahu kalau kau udah aku bawa Alfamart dengan omega 3, omega 2 DHA. Aku mau Jadi minyak goreng lah kau kalau dibawa bicara Alfa. agak keras sedikit ini. Ayo udah, Kita ya itu memancing kekerasan. akan dibaca Al-Hajj. Nah, di situ yang terbaca saya bahwa kata Allah itu jauh sebelum Muhammad lahir dan Quran turun sudah ada dipakai di gereja-gereja dan biara-biara. Oke? Apa yang dipakai? Sarung. Kata Allah itu. Oh, kata Allah. Oke, kalau kau mengatakan di gereja-gereja, di biara-biara udah dipakai, buktikan tulisan kata Allah yang sudah dipakai di dalam gereja-gereja dan biara-biara. Silakan. Bagaimana membuktikannya? Itu sudah ada. Macet Itu Quranmu kau. yang menyebutkan. Loh, ini Kau tidak Quran beriman saya. kepada Sekarang kau Quran. buktikan kalau kata Allah sudah dipakai saya yang sebelum buktikan. adanya Al-Quran. Masa ini kan Quran kau- lo- ini kan Masa kau Quran mau saya buktikan dari buktikan? Al-Quran. Saya meminta pembuktian kata Allah sudah dipakai oleh sebelum adanya Al-Quran. Berarti di dalam gereja. Tunjukkan original teksnya menggunakan Ya kata itu. Allah. Nah, originalnya mana? Bacalah. Mana? QS Al-Hajj itu ayat 40. Itu Tidak, di dalam Bible kau kata Allah nggak itu ada. Kalau di dalam Bible itu Allah itu tertulis bahasa Indonesia. Itu yang saya tahu. Oh, Bible kau tuh Bahasa memangnya Yunani. emangnya Tidak guna Yesus berbahasa Indonesia tidak menerima guna, firman. Tidak guna bahasa Yunani kalau saya tidak mengerti. Saya harus memahami. Jadi Bible kau diterjemahkan dari bahasa apa, kafir? Bahasa Yunani, kafir. Nah, sekarang mana bahasa Yunaninya? Lo ngapain? Saya nggak ngerti. Saya sudah Sekarang terima. tunjukkan bahasa Yunaninya. Oke, saya Saya nggak apa-apa, saya sudah terima dalam bahasa Indonesia. Tunjukkan bahasa Yunaninya Anda kata saja Allah. tadi berkata Tunjukkan. Quran bahasa Indonesia. Tunjukkan bahasa Anda- Yunaninya kata Allah. Lah nggak ada kata Allah dalam bahasa Enggak ada. Dalam bahasa Berarti kau Yunani nggak ada kata ngarang. Allah. Kalau begitu Memang kau nggak ada. ngarang, ya? Nggak ada. Kamu sendiri yang bilang nggak ada kok. Nggak ada. Ngarang lah. Nggak ada. Nah, kalau begitu kau tunjukkan. Kalau ada, ayo tunjukkan. Kamu sudah bilang nggak ada kan? Al-Hajj Artinya 40. kamu itu mengarang. Al-Hajj 40 yang mengatakan. Jadi sebentar, Elai menerjemahkan kata Allah kalau originalnya aja tidak ada, diambil dari mana sumbernya? Iya, Al-Hajj 40 Nyuri. sudah mengatakan itu. Berarti kamu ambil dari Al-Quran. Ya. Berarti kamu mengambil dari Islam. Kan kau minta bukti. Itu Tuhannya Islam. Berarti kalian itu maling. Enggak Paham? juga. Aku hanya pakai bahasamu, pakai kita. Pede lah. Jadi Pede kali. Ya pede kali mengambil Sudah. Tuhannya umat Islam. Pedenya dia.
Jadi ternyata yang mengambil kata Allah, sabar, Tona, sabar dong. Jadi yang mengambil kata Allah, yang dimana Tonaas tadi ngomong, tidak ada original bahasa Yunani nama Allah. Jadi dari mana kata Allah ini? Katanya dari Islam. Jadi yang mencuri nama Allah ini siapa? Oten. Selesai. Gak bisa dia buka mute, Kak. Oten itu tersangkanya, ya, mengambil Tuhannya umat Islam. Iya. Kita diskusi di sini itu karena mereka mencuri-curi aja. Allah, Rasul, Nabi, mukjizat, Semua diambil. Nama Alkitab pun diambil sama mereka. Nggak mau pula disebut pencuri. Oh, dasar maling teriang maling loh. Nanti kalau ditanya Alkitab artinya apa? Nggak tahu. Pasti nggak tahu jawabannya. Nggak tahu. Macet. Barakallah Bang Indra. Bang Indra ini suka kali ngasih saya kumis. Bang Indra bagi-bagi. Sama Kak Nora aja dikasih. Buang paus kemari. Astagfirullah, malah disebut pula. Raha, dia ada call emet. Islam Kristen, Bang. Monitor. Raha call emet. Bang Berarti Tona. nggak bisa jawab ya, udah nggak bisa jawab satu. Nggak bisa jawab. Apa yang tidak bisa dijawab? Kalau saya tanya, kalian kan belum tanya kepada saya Mika, bertanya naik kepada- Mika. Naikkan Mika. Saya udah bertanya, kalian nggak bisa menjawab. Apaan sih? Apa yang tidak bisa kau jawab? Tentu saja kau tidak akan bisa menjawab karena Allah itu bukan Tuhanmu. Tahu nggak kau yang Kamu nggak bisa nyuri dari menjawab? dalam Al-Quran. Sudah Kau selesai yang tidak bisa kau. menjawab. Kau nggak bisa menjawab pertanyaan. Sekarang kau tunjukkan buktinya. Kalau Allah itu adalah Tuhanmu, Tidak. tunjukkan buktinya. Di mana? Kok jadi pertanyaanmu pula yang mesti ku jawab? Iyalah. Kamu Yang kan dua ingin bertanya- menyamakan Tuhan yang kami, bertanya- Allah itu. Sekarang kau tunjukkan di dalam Bible-mu tertulis di mana nama Allah itu. Yang Kami di bertanya Al-Quran aku. tertulis ya. Yang Innani bertanya inallah. aku. Bukan kamu Kami itu punya Allah. Tertulis tidak di sedang dalam kitab menerima kami. jawaban. Sekarang Aku kamu menerima tunjukkan jawabannya. nama Bisa Allah kamu ini di dalam menjawab Bible-mu. apa yang kutanyakan? Jangan kau aja ngomong, aku yang bertanya, mana jawabanmu? Jawaban apa yang Loh, kau sudah tunggu? bertanya. Apa pertanyaanmu? Nah, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhanku? Tuhanmu itu Theos, mana samanya? Tuhan Loh, kami itu Tuhanmu Allah. Saya tanya, Tuhanmu sama enggak? Enggak sama Ada kan? Bang Ardian. Assalamualaikum Bang Ardian. Ya artinya enggak sama kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada otet ngeyel Bang Ardian. Paksa Ada minjem otet orang. ngeyel ini. Terpaksa minjam orang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Naikkan Bang Ardian. Kalau Naikkan hukum Bang itu Ardian. Ya, gimana ini? Gimana? Apa yang didiskusikan kok sepertinya Jadi begini Bang enak-enakan Ardian. ini? Tona ini bilang ya, bertanya Tuhannya umat Islam dengan Tuhan mereka katanya apakah sama gitu. Aku jawab tidak sama karena Tuhannya itu Theos. Tuh nggak Iya. terima dia. Silakan Bang Ardian. Ya pakai data Siapa yang tidak aja. terima? Siapa yang tidak terima? Aku belum menjawab. Kau bilang Udah tadi. Theos itu kan katamu. Aku hanya bertanya apakah Tuhanmu dengan Tuhanku, bukan bertanya secara Theos, mau Toes, mau Dewa, mau Hubal. Saya bertanya. Aku kan sudah jawab, tidak sama. Di dalam Bible-mu Tuhanmu itu bernama Theos. Sudah selesai. Sudah selesai. Nggak perlu mesti sampai berkeliling-keliling kayak orang tawaf. Nah, Lanjut. cukup satu, tidak sama. Lalu apakah Sebentar, Bang Tonas ini Kristen. Kristen. Tuhannya kan Yesus, Nah, itu dia. manusia. Nah, Tuhan kita Tuhan dia manusia. Enggak sama lah manusia sama Siapa? Tuhan gimana Kalian sih? punya Tuhan enggak? Kalau saya bertanya Tuhanmu NDR, Nadar. MDR. Ya, NDR namamu siapa? MD. Oh, Lamjam. Mana MDR? MDR. Ya, tadi itu yang hidup. Ya, kita diskusi baik-baik aja, Bang. Kita diskusi baik-baik aja. Nah, Ya, berdiskusi diskusi baik-baik baik-baik aja. lah. Kan saya tanya tadi. Iya, Satu, gimana, Bang? apakah Tuhanmu sama dengan tidak dengan Tuhanku?
Tidak kata- sama, karena Tuhan kami umat Islam. Saya nggak perlu tawaf. Loh, enggak, ini bukan tawaf. Ini menjelaskan kepada teman-teman yang ada di bawah. Kan diskusi kita ini bukan hanya untuk kita berdua, Bang, tapi untuk teman-teman yang ada di bawah juga, ya kan? Oke. Nah, saya menjelaskan dulu kepada teman-teman di bawah. Tuhan kita tidak sama. Yang pertama, Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, penguasa alam semesta. Kalau Tuhan Anda kan manusia, nggak sama lah. Lalu kenapa disebut Al-Quran itu adalah nikmat al-amin untuk semua orang? Nikmat al-amin. Hah? Di mana ada nikmat al-amin? Di mana ada di Quran nikmat al-amin? Sebelah mana itu, Bang? Satu huruf Anda persalahkan seperti membaca Al-Quran. Oke, mari kita bahas. Akan saya tanggap Anda nanti. Iya, silakan Bang. Silakan. Jadi kenapa Quran mengatakan kalian satu buku, kalian belintir. semesta alam untuk semua orang? Iya betul, Tuhan kami itu Tuhan semesta alam. Tapi kan kalian nggak mau mengakui. Itu bedanya. Kata siapa? Tuhan Berarti semesta kamu mengaku. alam. Baik, Tuhan berarti semesta kamu mengaku. alam. Bukankah Tuhanmu adalah Tuhan negeri Mekah? Ya, gantian Sembahan ngomongnya. orang Mekah? Iya, gantian ngomongnya boleh. Nah, udah jawab. Udah, gantian ya, bisa. Baik, yang dimaksud Tuhan negeri Mekah itu adalah pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu karena berada di Mekah. Bukan bermaksud adalah Tuhan negeri Mekah. Ada nggak di situ tertulis Tuhanmu adalah Tuhan hanya untuk negeri Mekah? Ada nggak hanyanya di situ? Nggak ada kan? Udah pakai kata hanya. Iya, sebentar. itu pertanyaan Santai. kita jawab, nanti lari-lari. Sabar. Gantian kita. Gantian ya, Bang ya. Santai Bang. Itu lihat Bunda Nora, coba lihat tuh. Manisnya minta ampun ya, kayak gitu aja. Coba lihat. Abang santai aja, di sini ada yang cantik juga kok. Santai aja, Bang. Bang Ardi. Bang Ardi puasa, lanjut. Iya kan? Saya puasa saya. Oke, maksudnya begini loh. Kalau berdiskusi, ya, kalau berdiskusi itu gantian ngomongnya. Anda bertanya, kami menjawab. Anda tidak terima dengan jawaban kami, ya itu bukan urusan kami. Kan begitu? Iya kan? Kenapa? Karena tugas saya ini hanya untuk memuaskan istri saya yang ada di sebelah saya, bukan untuk memuaskan Anda. Gitu loh. Jadi memang saya disetting oleh Tuhan. Ya, saya disetting oleh Tuhan untuk memuaskan istri saya, betul nggak, Mah? Nah, tuh kan, iya kan? Tuh kan? Iya pula istri saya kan? Itu, jadi Dia, bukan saya. iya. Jadi kalau misal kami menjawab Bang Tonas, terus kemudian Bang Tonas ini tidak tidak puas gitu kan, ya harusnya Bang Tonas cari laki-laki lain yang bisa memuaskan Bang Tonas gitu loh. Misal ya ini misal. Iya, sabar dulu Bang, memang agak sedikit kecut ini karena memang apa, karena saya harus pakai baju dulu, karena saya belum pakai baju. Sebentar ya. Agak kecut karena Bang Ardi yang belum mandi. Oke, Agak lanjut. kecut dia itu. Lanjut ya. Jadi memang terasa berat sekali. Jangan tausiah, Bang. Saya di sini. Saya bertanya Anda cuma cukup menjelaskan Tuhan negeri Mekah itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang betul. Suka mulai itu bahasa Arab. Bukan, karena begini, kita saling menghargai saja. Anda pakai bahasa saya. Ya, maksudnya begini. Arab. Ya kalau Anda bukan orang Arab, menghargai. ya kalau bukan orang Arab, maka Anda cukup menyebutkan Allahmu atau Tuhanmu, selesai. Nggak usah pakai Subhanahu wa ta'ala sekalian. Itu kan bahasa Arab. Kalian pakai bahasa Iya, Arab. Anda kan nggak ngerti bahasa Arab. Iya, Anda kan nggak paham bahasa Arab di sini kan. Nah, jadi kalau sama halnya misal begini, sama halnya misal begini. Gantian saya yang ngomong dong. Tausiah dia.
Loh enggak, gantian saya sekarang bertanya. Saya nggak perlu keterangan yang nggak perlu. Saya gantian bertanya sekarang. ini. Saya bertanya Gantian. sekarang. Gantian ya. Gantian sekarang. Anda sudah tanya saya satu, saya sudah menjelaskan. Sekarang saya butuh bertanya kepada Anda satu, Anda silakan jelaskan, saya akan dengarkan nanti, kan begitu? Oke ya. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Dan saya yang dimut-mut. Enggak ada yang nge-mute. Pertanyaan saya adalah, Enggak ada, itu orang ngemut. iya, sabar. Santai. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan Anda adalah Tuhan atau Tuhan Anda adalah anak manusia? Silakan. Tuhan saya adalah Tuhan. Bukan anak manusia. Tuhannya, tunggu dulu, belum selesai. Iya, silakan. Silakan, Bang. Kenapa di mute-mute? Sorry. Nge-mute. Nggak ada yang- Salah mute. Kukira tadi suara anak di kamu. Ya. Oh, Ternyata itu Bang saya Ardi. di saya. Iya, Bang Lanjut Ardi. aja. Ya, lanjut, Tona, lanjut. Sekarang saya menjawab pertanyaanmu. Silakan. Tuhan saya adalah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Sudah? Sudah. Berarti bukan anak manusia. Saya nggak perlu banyak-banyak jawaban yang Iya. singkat-singkat Ya, aja. berarti saya konfirmasi dulu. Tuhan Anda adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti bukan anak manusia ya, bukan ya? Tuhan saya yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub itu berinkarnasi menjadi anak manusia. Lah, jadi yang betul itu Tuhan atau anak manusia? Gimana ini? Tuhan yang berubah menjadi anak manusia kok. Oke. Kekuatan. Tuhan. Satu. Berarti Tuhan yang berubah menjadi Tuhan yang berubah menjadi anak manusia. Anak manusia ini manusia atau bukan? Manusia. Oke, berarti Tuhan yang menjadi manusia, betul? Iya, tapi sementara tidak panjang. Baik. Cuma 30 Tuhan, tahun. Iya. baik. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya simpel. Apa definisi manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan. Manusia seperti Anda dan saya. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, apa definisi manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bukan menurut Anda, bukan menurut saya, bukan menurut Islam, bukan menurut Kristen, tapi menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan. Menurut kaidah bahasa Indonesia, manusia seperti saya, seperti Anda. Ya, definisinya apa? Silakan, saya nggak pakai bahasa, saya bukan ahli bahasa Indonesia. Berarti Anda ngomong manusia, tapi Anda nggak ngerti arti manusia ya? Loh, sama seperti Anda, sama saya. Saya ngerti. Oh, saya ngerti. Sudah, kalau Anda sudah mengerti, bagus. Berarti Anda nggak ngerti kan? Loh, saya ngerti. Loh, kenapa? Baik, saya bacakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Sudah saya jawab. Pertanyaan Iya. Anda sudah saya jawab. Saya bacakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Manusia adalah, ini saya bacakan ya. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Anda sepakat dengan bahasa Indonesia atau nggak sepakat? Atau mau bikin bahasa sendiri? Itu sepakat kalau bahasa itu. Baik, berarti kesimpulannya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi, betul ya? Betul. Nah, baik. Pertanyaan saya simpel. Ciptaan Tuhan ya, di garis bawahi. Ciptaan Tuhan ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Saya ulangi biar jelas ya. Ciptaan Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Silakan. Tidak sesuai dengan yang saya jawab. Bukan itu yang saya maksud dengan jawaban saya. Bahwa Tuhan menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi ciptaannya. Loh, katanya tadi manusia ciptaan Tuhan. Gimana sih Gimana Anda ini? Tadi kan katanya gitu. Kan katanya sepakat tadi. Bukan bertanya bahasa Indonesia, Anda bertanya dengan jawaban saya, dengan keimanan saya. Loh, saya kan nggak tanya iman Anda. Loh, Anda bertanya kan? Coba saya tanya Bunda Nora, apakah saya tanya iman dia? Tidak. Tidak. Menurut Kristen.
Nah, Tapi menurut KBBI. kaidah bahasa Indonesia, saya ulangi lagi ya. Saya tidak bertanya menurut Anda. Saya tidak bertanya menurut Kristen. Saya tidak bertanya menurut Islam. Saya tidak bertanya menurut saya, enggak. Tapi menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu pertanyaan saya. Saya belum sampai di menjawab pertanyaanmu. Saya hanya menjawab pertanyaanmu yang tadi, yang semula. Lah iya, itu pertanyaan saya tadi. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Anda kalau nggak percaya, silakan Anda buka Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang. Saya tunggu. Gimana? Nggak perlu. Silakan buka. Karena berarti Anda percaya sama saya ya? Percaya ya? Semua orang di dunia sudah mengetahui kalau dikatakan itu manusia. Baik. Manusia Berarti itu mau apa itu namanya manusia terserah Anda atau terserah siapapun. Tetapi kalau yang tahu manusia, ya sudah manusia. Ya sudah, berarti kesimpulannya Aku berkata pada Quran surat 3 ayat 45. Sebentar. Yang lain diem dulu dong. Yang lain diem dulu. Oke, sebentar. Kau diem dulu. Jadi begini, Bang Tonas. Tadi Bang Tonas mengatakan manusia adalah ciptaan Tuhan, kan begitu? Bukan saya yang katakan, Anda yang katakan. Loh, Anda katanya sepakat tadi dengan saya. Boleh nggak gantian? Saya sepakat dalam berarti- bahasa Indonesia, tapi Ya oke, sepakat dengan bahasa Indonesia. Baik. Baik. Dengan pertanyaan saya. Ya. jawaban saya nggak itu. Jangan sepakat dengan saya. Jangan sepakat dengan saya. Ya Tunggu, baik. tunggu. Jangan Saya- sepakat dengan saya kalau gitu ya. Baik. Tenang dulu. Saya ngomong. Ya, jangan sepakat dengan saya. Bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang kamu sebut tadi, Yesus tadi adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya, manusia itu apa? Definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia apa? Manusia adalah. Saya nggak peduli itu. Loh, itu pertanyaan saya. Loh, nggak itu pertanyaan lagi. Masa saya nggak boleh bertanya? Kalau Loh sudah iya, siap, ini diselesaikan kalau dulu. sudah siap saya Kenapa menjawab takut pertanyaan. diselesaikan? Saya sudah siap menjawab pertanyaanmu. Sekarang saya. Iya, sekarang jawab pertanyaan saya. Kita Jangan selesaikan kamu dulu. bertanya. Ini kan Masa belum kamu selesai. Ya, ini Masa belum kamu selesai. curang? Kamu lebih banyak Loh, ini nggak ada yang bertanya curang daripada di sini. Kita enggak. Tadi kan Tadi saya Anda sudah- mengatakan. Tadi Anda Saya sudah mengatakan. menjawab. Saya Tadi sudah Anda menjawab sepakat. pertanyaanmu. Berarti Anda Aduh. sepakat ya dengan kaidah bahasa Indonesia ya? Sepakat. Tunggu dulu, saya nggak sampai ke sana. Ini saya sampai ke sana. Lo ngapain? Loh, ini saya tunjukkan datanya. Saya pakai data ya. Sebentar, saya tunjukkan datanya. Ini. Nggak perlu. Kenapa? Ini. Kok dibelokkan Ya kalau Anda nggak pertanyaan perlu saya? nggak apa-apa. Kenapa? Anda nggak perlu nggak apa-apa. Yang Kenapa penting dibelokkan teman-teman di pertanyaan bawah saya? ini, yang penting teman-teman di bawah bisa menyaksikan kan gitu. Ini saya balik datanya ya. Sebentar, saya tunjukkan datanya ya. Tapi kan Sebentar. terlalu Ah, ini ya. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sabar, Bang. Sabar. Pasti aja. Sabar, Bang. Pahami saja. Kalau Sabar. Anda masih kurang memahami ya saya. Iya, sabar. Ya, sabar. Iya, sabar. Ini Aku izin KBBI. turun lah Bang Ardi, takut batal puasaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini ya, kita buka definisi manusia. Manusia, kita cek ya. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Apa itu makhluk? Kita cek. Makhluk. Keliru ya tulisannya makhluk. Nah, ini makhluk ya. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Betul ya? Betul ya, Bang? Ini bukan menurut saya ya. Menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik Saya dan nggak benar. perlu Betul ya, Bang? penjelasan itu. Saya nggak membutuhkan penjelasan itu. Jadi Kenapa kau naik di sini? Mau diskusi nggak kau? Iya, ini kan kita diskusi, Bang. Anda tadi kan mau menjawab kepada orang banyak, bukan kepada saya. Loh, Ya, kenapa kepada kau yang Anda protes? juga, ya kepada dia Anda nanya sama juga. saya kok. Sebentar, kepada Anda juga dan juga kepada teman-teman yang ada di bawah, karena kan ini bukan Nah, hanya itu. Anda saja. Saya nggak mau Saya banyak-banyak, mengatakan, tapi Anda jawab terus kepada saya. saya bilang mengatakan orang bukan banyak hanya manusia. sabar, santai. Saya mengatakan Anda bukan sabar. sabar. Saya mengatakan bukan hanya kepada Anda. Artinya
Anda juga iya, teman-teman di bawah juga iya gitu loh. Bukan berarti kalau saya mengatakan bukan hanya kepada Anda lalu Anda enggak gitu dong. Kan namanya bukan hanya kepada Anda. Maka saya jelaskan kepada Anda dan juga teman-teman di bawah. Nah, saya tadi kan tanya definisi manusia. Anda sepakat dengan definisi yang saya ajukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sabar, makhluk ciptaan Tuhan. Anda sepakat dengan itu? Anda sepakat dengan itu? Sepakat? Makhluk ciptaan Tuhan. Sepakat Anda dengan itu? Dibuka mute-nya, Bang. Sepakat nggak? Kabur. Kabur kan kau? Makanya saya katakan, teman-teman, saya katakan dengan pasti, bukan dengan ragu-ragu. Teman-teman Kristen itu kebanyakan nggak ngerti bahasa Indonesia tuh. Ya, sampai saya tuliskan judul di YouTube saya, teman-teman. Yang belum nonton YouTube saya ya, nih, YouTube saya Ardiansa Arif. Sampai saya tulis judul Tuhan menjadi bukan Tuhan. Saking apanya coba? Silakan diklik teman-teman Ardiansa Arif ya. Silakan dikunjungi yang teman-teman nonton 1300 ini ya, sesekali mampirlah ke YouTube saya gitu kan. Ya, Tuhan menjadi bukan Tuhan. Bayangkan saya sampai tulis ini loh. Artinya apa? Artinya Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia. Selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Kalau Anda menyebut manusia berarti bukan Tuhan. Berarti Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, sama halnya Anda mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan menjadi bukan Tuhan, siapa nama yang bukan Tuhan ini? Gitu loh. Gimana coba? Ya Allah ya Rabb. Ya, silakan dinaikkan yang lain lagi, teman-teman. Silakan. Mana Ustadz Dio nggak pernah muncul ini? Detektif rohani. Oke. Silakan, Bang. Oke, Emet. Kamu naik kemari mau diskusi atau mau apa? Siapa ini, Bunda? Emet. Dia sering di roomku ini. Ya, kalau diskusi ayo diskusi. Emet monitor. Temanya tolong ditulis. Temanya host tolong tulis Tuhan menjadi manusia tanda tanya. Kritik agama. Selamat bergabung. Mau diskusi nggak? Ya, apa terkait apa? Tuhan menjadi manusia, itu judulnya tuh. Tanda tanya. Kenapa kalau Tuhan menjadi manusia? Definisi manusia apa? Manusia itu adalah yang memiliki badan dan roh. Di mana tertulis itu? Loh, kalau nggak ada roh nggak hidup lah. Ya, tertulis di mana itu? Pertanyaan saya, tertulis di mana definisi Ciptaan itu? awal manusia sudah memiliki roh. Iya, pertanyaan saya itu tertulis di mana? Bahwasanya definisi manusia adalah yang memiliki badan dan roh. Itu tertulis di mana itu? Aduh, di Kejadian kan sudah jelas itu. Astagfirullah. Ini ya, coba Mau teman-teman diskusi yang nggak? roh. Kalau nggak bisa diskusi, kuturunkan agama. Ya, banyak yang mau naik loh, mau antri. Ya, kalau nggak bisa diskusi, kuturunkan loh. Ya memang, jadi harus jawab bagaimana. Saya tanya jawab yang definisi. saya tahu. Saya bertanya soal definisi. Definisi itu adanya hanya di leksikografi. Tahu leksikografi nggak? Loh, itu kan istilah-istilah manusia aja, bikin-bikin konsep. Berarti kamu sekarang menggunakan istilah siapa yang kamu gunakan bahasa ini sekarang? Istilah siapa yang kau gunakan? Bible. Enggak, kamu ngomong sama saya ini pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa Indonesia, Bible. Ah, pakai bahasa Indonesia. Itu siapa yang buat bahasa Indonesia tuh? Ya orang Indonesia lah, Bang. Berarti manusia Siapa kan? lagi? Berarti manusia kan? Iya. Nah, ya udah sama berarti. Saya tanya, apa definisi manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan.
Memiliki daging dan roh, itu manusia namanya. Berarti hewan juga manusia ya, karena hewan juga memiliki daging dan roh ya, betul ya? Berarti kau juga sama kayak Manusia. kucing, babi, gitu sama ya? Iya, sama-sama ciptaan umat. Biasa Oh, manusia itu ciptaan. Ya umat. Ya, ciptaan Sebagaimana kan? di Al-An'am 38. Ciptaan siapa itu, Bang? Sebentar, Bang. Umat. Itu ciptaan siapa itu? Ya, manusia ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan sama dengan Oke, baik. binatang juga. Pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Ciptaan maksudnya gimana? Ciptaan Tuhan itu apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ya bukan Tuhan lah, namanya diciptakan. Oke, baik, bukan Tuhan. Kita kunci ya, host ya, Bunda Putri, kita kunci ya. Manusia bukan Tuhan, kita kunci teman-teman ya. Kita kunci. Ceklek, kuncinya mana? Iya. Kita kunci dulu. Baik. kunci. Sekarang kita balik ke judul tadi. Tuhan menjadi manusia. Manusia adalah bukan Tuhan. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Ya. Oke, pertanyaan saya, siapa nama yang bukan Tuhan ini? Manusia. Ya, namanya siapa? Siapa namanya yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi bukan Tuhan ini loh siapa? Ya siapa menurut sampean? Setahu saya manusia bukan Tuhan. Iya, Anda kan mempercayai Yesus itu Tuhan menjadi manusia, betul kan? Iya, dikandung Roh Berarti Kudus. Oke, pertanyaan saya, ketika Tuhan menjadi bukan Tuhan, siapa nama yang bukan Tuhan ini? Ketika dia menjadi, berarti dia bukan ciptaan. Bagaimana sih bahasanya? Tadi itu sudah katanya jelas. tadi katanya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan manusia, tapi ketika manusia. Tuhan menjadi manusia bukan ciptaan namanya. Ya, manusia kan ciptaan. Manusia ciptaan, tapi kalau ya sudah. Tuhan Yesus menjadi itu manusia bukan? ciptaan. Yesus itu manusia bukan? Iya, Yesus manusia. Berarti Iya. ciptaan. Udah ciptaan itu. Yesus, Kau jangan Bagaimana? bohong ya. Dari mana dasarnya Anda bilang dia Kan ciptaan? Anda sendiri yang ngomong tadi Anda sendiri manusia bilang itu dia ciptaan. manusia. Yesus manusia. Manusia, tapi Sebentar, Bunda, Tuhan biar nggak yang double, Bunda. menjadi manusia. Sebentar, Bunda, biar nggak double. Bang. Iya, manusia kan bukan Tuhan. Manusia bukan. Ya sudah, ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Ya dia bukan ciptaan. Ya, kesimpulannya bukan Tuhan. Aduh, Kan masa manusia nggak bukan paham? Tuhan. Ketika jentik-jentik menjadi nyamuk, itu jentik-jentik itu nyamuk atau jentik-jentik? Ya, ada jentik-jentik di bawah kolong kau. Turun ke bawah. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.